kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan Tuhanlah yang terindah dalam hidup kita. Yang terindah dan yang termanis di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus, kekasih hatiku. Sama-sama katakan Kaulah yang pertama. Yang pertama, yang sungguh berharga. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau beri. Lebih lagi nyatakan Yang pertama, yang sungguh berharga. yang pertama. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Mari yang mau memberikan seluruh hidup kita. Sama-sama kita mau nyatakan Segalanya yang terbaik di dalam hidupku, tak sebanding. tak sebanding dengan kasih yang daripadamu. Karena Kau yang telah merelakan hidupmu Tuhan. Kau relakan hidupmu untukku. Kau berikan segalanya bagiku. Yang terindah dan yang termanis di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus, kekasih hatiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama akan pujian. Kaulah yang pertama, yang sungguh berharga. Yang pertama. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Karena kami tahu apa yang kami miliki, apa yang kami punya, itu semua dari Engkau. Bila saat hari ini Kau membawa kehidupan kami, dan lebih lagi kami mau nyatakan Yang sungguh berharga. yang pertama. Kaulah yang utama, yang sangat ku cinta. Kaulah yang terbaik. Terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Yang pertama, yang sungguh berharga. Kaulah yang utama, yang sangat Sungguh Kau yang kami cinta Tuhan. Kaulah yang terbaik, sungguh yang aku punya. Takkan ku lepaskan kasih yang Kau berikan. Dan takkan kami lepaskan. Lepaskan kasih yang Kau berikan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan.
Di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sudah dikasih Tuhan, bukan suatu kebetulan Allah memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian dengan jalan memutar. Hal ini dilakukan Allah tentu saja untuk mendidik bangsa Israel. Dan selama 40 tahun, bayangkan saja sebuah bangsa berjalan di padang gurun. Kita bayangkan saja padang gurun itu panas kalau siang hari dan tentu saja gelap pada waktu malam hari, saudara. Dan apakah Allah diam saja? Tentu jawabannya tidak. Bilangan 9 ayat 15-23 dikatakan, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah waktu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dari, dan atas titah Tuhan, mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, di atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantara Musa. Di dalam perikop ini mari kita belajar bagaimana Allah menuntun bangsa Israel dan bagaimana bangsa Israel dididik untuk taat dengan pimpinan Allah. Ketika tiang awan berjalan, maka mereka membongkar kemah itu dan berangkatlah mereka. Ketika tiang itu berhenti, maka mereka pun taat berhenti. Bagaimana dengan kita masa sekarang, saudara yang kasih Tuhan? Apakah kita sudah belajar dengan tuntunan Allah? Apakah kita sudah belajar hidup dengan pimpinan Roh Kudus? Kalau belum, mari kita belajar, saudara. Dia yang akan menuntun kita ke tempat di mana Dia menempatkan kita, di tempat yang tepat. Tanah perjanjian kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV sebagai media baru di Indonesia dengan visi suarakan kebenaran, hasilkan perubahan. Mempersembahkan program baru Good News Everywhere. Program ini menyajikan ragam info menarik, up to date, hiburan menyenangkan, serta memberikan kabar baik bagi Sobat BMTV di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Saksikan Good News Everywhere. Halo, shalom semuanya. Kembali lagi, yeay, di Good News Everywhere. Hari Senin nih, hari ini nih, yeay. Mengawali hari dan bersama Nabela selama 1 jam ke depan bakal nemenin kalian dengan pembahasan topik yang selalu menarik gitu ya. Sesuai dengan thumbnailnya nih, fakta menarik soal tidur gitu kan. Sore hari ini kita mau bahas mengenai seputar tidur gitu. Mungkin ini hal sepele ya,
Tapi memang ternyata setelah Bella research katanya. Setelah Bella cari-cari materi, ternyata memang ternyata penting ya gitu. Nah, pentingnya seberapa nanti sore hari ini di segmen-segmen berikutnya bakal Bella bahas. Tapi sebelum itu Bella mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih setia selalu menonton ya. Selalu setia menonton. Selalu setia menonton Good News Everywhere di GMTV. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman nih yang lagi WFH ya, hari Senin mengawali hari, jangan sedih ya, tetap semangat. Kita harus tetap semangat, tetap harus sukacita. Dan buat teman-teman yang hari ini sakit, Bella doain cepat sembuh, cepat pemulihannya cepat juga gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih kuliah online, sekolah online sore hari ini masih kuliah gitu ya, pokoknya harus semangat. Berdoa langsung keluar ya, pokoknya harus semangat, harus sukacita, harus tetap happy, harus tetap bersyukur karena Bella nemenin kalian juga sore hari ini di Good News Everywhere. Oke. Tapi sebelum kita mau bahas ini, seperti biasa, Bella mau kasih iklan dulu nih yang mau lewat. Tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Halo Jeng. Halo juga Jeng. Piye kabarmu? Lak sehat toh? Puji Tuhan, sehat walafiat Jeng. Lan jenengan pripun Jeng? Aku jane yo sehat sih Jeng. Ning tak sambati sithik yo. Lah, sambat nopo Jeng? Iki lho, jane aku keweden iki ning omah. Lah samping omahku persis ki. Sak omah kena Covid. Cen, Covid saiki tambah galak kok Jeng. Ra pandang bulu, sapa ae iso kenek. Lah iya, gek padahal ki minggu lalu aku yo ketir-ketir. Dino iki mak ambek koncoku, sesuke dikabari nek koncoku kena Covid. Wis sithik-sithik kok Covid. Sing hati-hati yo Jeng. Wis, mending di rumah saja wae Jeng. Iya Jeng, makasih yo. Wis gelem tak sambati. Yuk kita di rumah aja. Simak tips betah di rumah saja dari Berita Mujizat TV. Yang pertama, doa pagi dan saat teduh. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, berkebun. Yang keempat, masak makanan sehat. Yang kelima, baca buku. Yang keenam, belajar hal baru. Yang ketujuh, atur plan masa depan. Stay safe dan sebarkan gerakan #dirumahsaja. Tuhan memberkati. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, penasaran nggak sih kita mau bahas soal tidur? Yang mau dibahas itu apa? Bella jujur juga penasaran sih. Oke, bicara soal tidur nih ya. Biasanya tuh kalian tidur jam berapa sih? Mungkin kalian bisa sharing juga ya di live chat ya. Biasanya kalian tuh tidur jam berapa sih gitu? Kalau Bella itu biasanya tidur kalau malam gitu ya. Tidur jam berapapun sih. Kadang kalau nggak bisa tidur bisa jam 3 pagi baru tidur dan sebagainya. Tapi Bella itu berusaha kalau bisa tidur itu 8 jam. Jadi memang kadang jadi bangunnya siang gitu karena menerapkan sistem tidur 8 jam. Itu kadang bermanfaat tapi kadang juga merugikan karena memang kerjaannya jadi agak sedikit terkendala gitu ya. Tapi kalau kalian gimana nih? Mungkin kalian juga bisa sharing-sharing gitu ya di kolom live chat gitu. Nah, bicara soal tidur kan berdasarkan informasi dari allodokter.com ya.
waktu tidur yang ideal nih ya, itu beda-beda berdasarkan usia. Tak bacain ya, dari bayi nih, bayi itu usia 0 sampai 3 bulan itu biasanya tidur itu idealnya 14 sampai 17 jam sehari. Wow, buat kalian yang dewasa, kalau tidurnya masih 14 jam, 11 jam, itu kalian masih bayi atau sudah dewasa ya? Atau memang kebo? Oke. Bayi usia 4 sampai 11 bulan itu biasanya 12 sampai 15 jam per hari. Kemudian bayi usia 1 sampai 2 tahun itu 11 sampai 14 jam per hari. Karena memang kebutuhannya masih pembaharuan sistem. Kok sok pinter banget Bella ya. Pembaharuan sistem tubuh itu memang masih banyak ya diperlukan untuk anak-anak gitu ya, untuk usia bayi anak gitu. Setahu Bella gitu. Kemudian anak prasekolah usia 3 sampai 5 tahun itu jam tidur yang ideal itu adalah 10 sampai 13 jam per hari. Kemudian anak usia sekolah usia 6 sampai 13 tahun itu biasanya 9 sampai 11 jam per hari gitu. Nah, remaja ini usia 14 sampai 17 tahun biasanya itu idealnya 8 sampai 10 jam per hari gitu. 14 sampai 17 tahun ya. Kemudian dewasa muda usia 18 sampai 25 tahun itu 7 sampai 9 jam per hari. Tapi kalau biasanya tengah-tengah itu ya 8 jam gitu ya. Dewasa usia 26 sampai 64 tahun itu 7 sampai 9 jam juga per hari. Biasanya idealnya juga 8 jam per hari. Kemudian untuk lansia usia di atas 65 tahun itu biasanya 7 sampai 8 jam. Tapi Bella itu juga pernah dengar kalau usia lansia itu memang tidurnya jadi lebih sedikit gitu ya, kayak misal cuma 6 jam gitu-gitu sih. Bella cuma pernah dengar, itu nggak tahu faktanya gimana. Gitu. Nah, pernah nggak sih jam tidur kita yang ideal itu terganggu karena banyak hal gitu? Aku sih pernah ya, karena nggak tahu sih tiba-tiba pengen tidur gitu kan, udah meletakkan semua gitu kan, udah berdoa, udah meletakkan semuanya, udah matiin lampu, kalau aku kan senang matiin lampu gitu kan, tiba-tiba merem, terus ada banyak hal yang dipikirkan gitu, tiba-tiba ada banyak pikiran, ada mungkin terlalu kreatif ya, memuji diri sendiri nggak apa-apa kan, mungkin terlalu kreatif jadi mau tidur aja terus pikirannya banyak banget, akhirnya sampai kemana-mana, pikirannya malang buana, tiba-tiba mikirin besok gimana dan sebagainya. Itu yang membuat Bella jadi tidurnya keganggu, sampai akhirnya tiba-tiba udah kenyang nih, posisi udah kenyang, tiba-tiba tengah malam jadi lapar lagi, karena tenaganya dipakai buat begadang dan sebagainya, akhirnya lapar lagi, terus habis itu nggak jadi tidur, malah ke kamar mandi buat pipis dan sebagainya, buang air kecil gitu kan, terus main HP, kemudian ada banyak faktor sih yang bikin jam tidurku terganggu gitu. Nah, kalau kalian mungkin merasakan juga bisa cerita juga. Aku juga nih Bel gitu. Langsung ngomong aja di live chat biar kita bisa interaksi gitu ya. Kemudian ada sebuah penelitian nih dari data dari alodokter.com. Ada beberapa faktor yang dapat mengganggu waktu tidur. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa wanita itu cenderung lebih mudah untuk mengalami gangguan tidur daripada laki-laki. Ini penelitian ya, wanita itu lebih cenderung mengalami gangguan tidur daripada laki-laki. Aku nggak tahu nih ya, ini kalian mungkin mengalami gitu ya, yang perempuan-perempuan, yang wanita-wanita. Nah, ini ada alasannya gitu, karena hormon wanita itu cenderung terus mengalami perubahan, sehingga bisa mempengaruhi kualitas tidur, terutama saat menstruasi, hamil, atau menjelang menopause gitu. Ini edukasi ya buat kita semua. Kemudian kali ini faktor-faktor lain juga bisa mengganggu waktu tidur ya. Ini bisa dialami secara universal gitu. Yang pertama alergi dan masalah pernafasan gitu. Alergi itu bisa seperti pilek dan infeksi saluran pernafasan seringkali membuat seseorang sulit bernafas. Kondisi ini tuh bisa membuat tidak nyaman dan mengganggu kualitas tidur kita di sepanjang malam. Ini kadang ketika pilek, jujur aku juga ngalami sih, ketika pilek terus jadi hidung tersumbat, wah nggak enak banget, sampai akhirnya pusing dan sebagainya, mengganggu pernafasan sebagainya gitu sih. Yang kedua itu ada nokturia. Wah, apa sih ini nokturia? Istilahnya asing banget ya buat telinga kita ya. Apa mungkin yang aku tahu. Oke.
Nokturia itu merupakan istilah dari buang air kecil berlebihan di malam hari gitu. Orang dengan kondisi nokturia biasanya akan sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil di malam hari sehingga sangat mengganggu waktu tidur ideal. Dan jujur, aku juga sempat ngalami ini juga gitu. Karena itu tadi, begadang, lapar, haus, minum, akhirnya buang air kecil lagi dan akhirnya mengganggu sistem siklus. Nah, siklus jam tidur yang idealku hilang sudah gitu. Kemudian yang ketiga itu ada nyeri kronis ya, nyeri kronis. Rasa sakit yang terjadi terus-menerus juga bisa menjadi masalah utama seseorang sulit tidur. Nyeri ini biasanya disebabkan oleh penyakit yang kronis, teman-teman, atau sudah sering dirasakan sejak lama. Seperti radang sendi, sakit kepala. Sakit kepalanya itu yang kronis gitu ya. Habis itu nyeri punggung bawah, terus sindrom kelelahan kronis, terus ada fibromyalgia dan penyakit radang khusus. Yang fibro itu aku kurang tahu sih karena aku nggak nyari lebih lanjut. Ini cuma dari Alo Dokter itu ya. Jadi nyeri-nyeri kronis ini juga jadi faktor gitu pengganggu jam tidur yang ideal kita. Aku juga beberapa kali ngalami, kok aku ngalami semua ya gangguan tidur ya. Oke, yang keempat itu stres dan kecemasan. Ini menyangkut topik minggu lalu yang membahas soal mental health versus mental illness yang kalian kalau ketinggalan bisa habis ini setelah tayangan ini selesai, kalian bisa langsung cek aja di search gitu atau nonton di judulnya mental health versus mental illness atau nanti di playlistnya Good News Everywhere bisa kalian tonton gitu. Nah, stres dan kecemasan ini orang itu sering mengalami hal-hal ini, entah itu karena masalah pekerjaan, percintaan mungkin gitu kan, kemudian keluarga, dan bisa berdampak negatif pada tidur. Hal ini karena stres dan rasa cemas itu membuat seseorang terus memikirkan masalahnya, sehingga otot tubuhnya pun secara tidak disadari bisa ikut menegang dan sulit rileks. Jadi penting banget teman-teman kalau kita mau tidur itu kita harus rileks semuanya, karena ketika kita stres sedikit, kita cemas sedikit, sampai akhirnya berpengaruh sama otot gitu kan. Psikis ngaruh ke fisik. Nah, itu kita sudah bahas mengenai itu di mental health versus mental illness gitu ya. Psikis itu bisa berpengaruh sampai ke fisik gitu loh, dan sebaliknya juga fisik juga bisa berpengaruh sampai ke psikis gitu. Makanya pastikan kita itu harus tenang dulu ya, tenang, relax gitu kalau mau tidur gitu kan. Bella juga pernah mengalami stres dan kecemasan sih. Mungkin kebanyakan orang juga ngalami itu ya, aku juga nggak ngerti deh kenapa ini semua benar gitu ya. Kemudian yang kelima nih, pola hidup buruk gitu. Pola hidup yang buruk seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas tidur. Minum minuman beralkohol memang bisa membuat seseorang mabuk dan tertidur gitu kan. Kita juga sering nonton di TV-TV kalau orang mabuk itu terus jadi ngantuk terus tidur gitu kan. Namun kualitas tidurnya itu nggak baik karena alkohol mengganggu ritme tidur pada otak dan bisa menyebabkan sleep apnea gitu. Sleep apnea itu aku juga kurang tahu sih. Tapi intinya mengganggu ritme tidur pada otak gitu kan. Mengganggu ritme tidur pada otak dan intinya kualitas tidurnya itu nggak baik gitu loh, dan memang nggak disarankan juga untuk minum alkohol gitu ya. Ngapain, mending minum air putih, cetok pasti sehat gitu ya, pasti sehat, bahkan bisa buat diet juga air putih. Wah, kawan-kawan kita bahas fakta unik tentang air putih. Wah, ide bagus nih. Oke. Itu tadi ya, tapi Bella juga sama sekali nggak menyarankan untuk minum alkohol dan mending nggak usah gitu ya. Air putih lebih enak dan lebih sehat. Jadi walaupun waktu tidur sudah memenuhi waktu tidur ideal gitu ya, pecandu alkohol itu bisa saja bangun dalam keadaan lelah dan tidak fokus gitu. Seperti belum tidur malah. Jadi kamu tidur ideal itu nggak berguna karena kamu minum alkohol gitu. Nah, selain itu pola kerja jaga malam dan konsumsi minuman berkafein di sore hari
juga bisa membuat kalian ini tidak mengantuk di saat waktunya tidur, sehingga waktu tidur berkurang gitu. Dulu tuh aku tuh sering banget minum kopi. Loh, aku cerita lagi kan. Dulu tuh aku sering banget minum kopi dan sebagainya sampai akhirnya kena lambungnya nggak kuat dan sebagainya sampai akhirnya aku stop. Dan aku sampai ada di titik di mana aku minum kopi itu tetap nggak ngefek gitu loh, karena saking mungkin sudah kebal ya sama kafein sampai akhirnya memang merusak jam tidurku banget gitu waktu kuliah awal-awal. Makanya jadi oh my god gitu, aku ngurangin kafein itu benar-benar berpengaruh gitu. Jam tidurku jadi lebih normal sedikit. Walaupun nanti terus kena gangguan tidur yang lain, cemas, stres dan sebagainya gitu ya. Tapi aku belajar untuk ngurangin yang kafein ini juga gitu. Nah, kalian pernah ngalamin yang mana nih? Mungkin kalian bisa sebutkan satu persatu. Tak sebutin dulu ya satu persatu ya, biar kalian ingat. Yang pertama tadi alergi dan masalah pernafasan. Yang kedua itu nokturia, atau sering buang air kecil berlebihan di malam hari. Kemudian nyeri kronis, nyeri apapun lah di bagian tubuh. Kemudian stres dan kecemasan. Kemudian yang kelima pola hidup buruk gitu, minum alkohol, berkafein, tidur malam atau jaga malam gitu ya. Nah, kalian ngalamin yang mana sih? Oh iya Bel, aku yang ini nih. Kan tadi Bella juga udah cerita. Hampir semua nih Bella ngalamin. Tapi kalau yang pola hidup buruk itu Bella yang kafein itu tadi. Wow, semuanya ya. Mungkin kalian juga ngalami semuanya. Mungkin kalian, kok kita sama Bel. Oke. Tapi tenang nih teman-teman, habis ini kita mau bahas juga soal sistem kinerja tidur yang luar biasa gitu. Mau bahas tips supaya jam tidur kita ideal juga. Nah, mau bahas banyak deh soal tidur sore hari ini. Tapi sebelum itu Bella mau kasih lagu nih buat kalian gitu kan, biar lebih rileks, lebih santai dan tetap terberkati juga lewat lagu-lagu yang Bella share sore hari ini. Dan tetap stay tune terus di Good News Everywhere. Terbuka dan malaikat Allah turun, terimalah kuasa darinya. Mari dan lihatlah Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, terimalah kuasa darinya. Surga terbuka dan hadiratnya turun. Surga terbuka dan hadiratnya turun. Buka jalan bagi Allah, luruskan jalan bagi Dia, sebab terangnya menerangi kita semua. Buka jalan bagi Yesus, persiapkan jalan bagi Dia, sebab kuasanya akan dicurahkan bagi kita semua. Mari dan lihatlah langit terbuka dan malaikat Allah turun, terimalah kuasa darinya. Mari dan lihatlah Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, terimalah kuasa darinya. Surga terbuka dan hadiratnya turun. Surga terbuka dan hadiratnya turun. Buka jalan bagi Allah, luruskan jalan bagi Dia, sebab terangnya menerangi kita semua.
bagi Yesus, persiapkan jalan bagi Dia, sebab kuasanya akan dicurahkan bagi kita semua. Terbuka dan hadiratnya turun, surga terbuka dan hadiratnya turun. Buka jalan bagi Allah, luruskan jalan bagi Dia, sebab terangnya menerangi kita semua. Jalan bagi Yesus, persiapkan jalan bagi Dia, sebab kuasanya akan dicurahkan bagi kita. Buka jalan bagi Allah, luruskan jalan bagi Dia, sebab terangnya menerangi kita semua. Jalan bagi Yesus, persiapkan jalan bagi Dia, sebab kuasanya akan dicurahkan bagi kita. Buka jalan bagi Allah, luruskan jalan bagi Dia, sebab kuasanya menerangi kita semua. Buka jalan bagi Yesus, persiapkan jalan bagi Dia, sebab kuasanya dicurahkan bagi kita. Berita Mujizat TV. Yeay, masih bersama Nabela di Good News Everywhere. Oke, kalau tadi kita sudah bahas mengenai faktor-faktor gangguan tidur ya, mungkin Bella mau sedikit mengulang gitu ya. Yang pertama, gangguan tidur itu yang pertama alergi dan masalah pernafasan, kemudian yang kedua itu nokturia atau istilah untuk buang air kecil yang berlebihan di malam hari gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada nyeri kronis gitu, nyeri apapun di tubuh gitu ya. Yang keempat ada stres dan kecemasan. Kemudian yang kelima ada pola hidup yang buruk gitu. Nah, di segmen kali ini Bella mau bahas mengenai waktu tidur, kasih tips mengenai waktu tidur yang ideal. Kalau tadi kan Bella sempat mention sedikit kan soal segmentasi waktu yang tepat gitu sesuai usia masing-masing untuk tidur gitu kan. Kali ini ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian ikutin. Yang pertama itu menerapkan jam tidur dan bangun tidur secara konsisten. Jadi misal kita tidur jam 9 malam gitu ya, terus habis itu nanti bangun jam 5 pagi atau jam 6 atau jam 4 terserah kalian gitu ya. Nah itu secara konsisten tuh gitu kan. Terus habis itu yang kedua menciptakan kondisi kamar yang nyaman. Nah kalau bisa kan biasanya kan orang mesti enak kalau makan itu di kasur, habis itu nonton film di kasur, ngerjain apa-apa di kasur gitu kan. Nah kalau bisa tempat tidur kita itu cuma buat tidur gitu, cuma buat istirahat. Jadi kayak tubuh itu merespon, oh tempat tidur ini tuh cuma buat tidur. Akhirnya kita bisa istirahat dengan lebih cepat dan lebih rileks gitu. Karena kondisi kamar yang nyaman, kasur yang nyaman gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari konsumsi alkohol atau kafein menjelang tidur. Kalau bisa nggak usah minum lah ya, nggak usah minum alkohol, kafein kayak gitu-gitu sih. Nah, mending air putih tapi dikit aja malam, karena kalau kebanyakan juga nanti nokturia itu tadi, jadi buang air kecil berlebihan gitu. Dan yang keempat nih,
mematikan gadget maupun alat elektronik lain sebelum tidur. Nah, ini penting banget karena kan sebenarnya handphone ini tuh apa ya, kayak ada radiasi gitu kan, sinar radiasi, dan itu bisa berpengaruh ke otak untuk mengaktifkan sinyal-sinyal, ini bener gak sih? Mengaktifkan sinyal-sinyal apa ya, biar ayo mainin aku terus gitu istilahnya gitu. Karena ketika kita membuka HP, membuka smartphone atau membuka laptop itu kayak pengen scroll terus sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa udah jam 4 pagi nih gitu. Kan aku sering, bukan sempet tapi sering kayak gitu kan, nggak bisa tidur, pengennya tidur gitu kan, tapi kok HP-nya menggoda, pengen scroll Instagram, scroll YouTube dan sebagainya, sampai akhirnya tiba-tiba jam 4 pagi tidurnya. Dan akhirnya mengganggu aktivitas di hari berikutnya gitu. Jadi yang pertama tadi menerapkan jam tidur dan bangun tidur secara konsisten. Kemudian yang kedua menciptakan kondisi kamar yang nyaman. Kemudian yang keempat, menghindari konsumsi alkohol atau kafein secara menjelang tidur. Kalau bisa nggak usah, gitu kan. Serta nggak usah minum, maksudnya nggak usah minum alkohol atau kafein. Yang keempat, mematikan gadget maupun alat elektronik lain sebelum tidur, gitu. Nah, tapi kalau kalian tetap mengalami kesulitan untuk memenuhi waktu tidur nih, baik karena kurang tidur atau justru tidur terlalu lama, ya kan mungkin ada kan, temanku juga sempat pernah itu cerita. Banyak sih yang tidur bisa sampai jam 11 jam, 12 jam, bahkan aku waktu capek banget tuh bisa tidur 11 jam gitu. Tapi udah jarang banget sih sekarang tidur kayak gitu tuh, malah bangun-bangun tuh tapi tambah capek gitu loh. Nah, itu tadi kalau kurang tidur atau justru tidur terlalu lama, dan ini sudah berlangsung secara lama gitu ya, apalagi sudah mempengaruhi aktivitas sehari-hari, konsultasikan masalah ini dengan psikiater gitu, atau konselor, praktisi psikolog gitu ya, untuk mendapatkan penanganan yang aman dan sesuai, karena mungkin akan ada obat-obatan dan sebagainya kayak gitu-gitu, dan sesuai dengan dosis juga. Itu juga dibahas di mental health versus mental illness juga. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan gitu ya topiknya, gitu. Dan Bella mau kasih fakta menarik juga soal tidur gitu ya, sesuai dengan judulnya gitu kan. Nah, manusia itu menghabiskan sekitar 1/3 umurnya, 1/3 umurnya untuk tidur. Wow, hitung sendirilah ya, 1/3 umurnya untuk tidur. Jadi memang tidur itu cukup banyak juga menyita waktu kita. Bukan menyita, memang tubuh kita butuh istirahat juga gitu kan. Nggak cuma istirahatnya sih, tapi tidur yang berkualitas itu juga menjadi proses perbaikan pada seluruh organ tubuh. Wow. Kita sore hari ini mungkin akan belajar sedikit soal biologi ya. Kita kembali lagi ke SMA. Kita kembali lagi sekolah gitu ya, sedikit aja sore hari ini biar kayak jadi reminder gitu. Dan kemudian fakta yang menarik selanjutnya adalah mengistirahatkan otot gitu. Nah, yang keempat, detoksifikasi. Susah banget. Detoksifikasi atau mengeluarkan racun dalam tubuh itu dari cuma tidur yang berkualitas. Wow, luar biasa sekali. Kita nggak perlu ke rumah sakit, kita nggak perlu pakai obat-obatan, cukup dengan istirahat dengan kualitas yang baik. Dan tidur itu memberikan kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi hormon-hormon imunitas atau hormon-hormon yang berfungsi untuk kekebalan tubuh gitu ya. Jadi kalau misal lagi sakit, makanya harus banyak istirahat. Ya itu benar gitu, karena memang ketika tidur yang berkualitas itu memberikan kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk membangun atau menciptakan atau memproduksi hormon-hormon imunitas itu. Kemudian berdasarkan health.detik.com, berikut beberapa hal yang terjadi pada organ tubuh saat manusia tidur. Nah, ini seperti dilansir di Daily Mail Rabu. Daily Mail itu health.detik.com itu melansir gitu ya dari Daily Mail. Yang pertama itu otak nih. Nah, meski tampak pasif ya dan tidak aktif, dan aktivitas otak itu turun sekitar 40%, tetapi otak sangat aktif selama Anda tidur. Wah, ini fakta menarik juga gitu ya.
otak itu sangat aktif ketika kita tidur. Gitu. Dalam tidur malam yang khas terdiri dari 5 siklus tidur yang berbeda. Masing-masing berlangsung sekitar 90 menit ya. 4 tahap pertama, setiap siklus dianggap sebagai tidur tenang atau non-rapid eye movement atau NREM. Tahap terakhir disebut dengan gerakan mata cepat atau rapid eye movement. Kemudian selama tahap pertama dari tidur ada gelombang otak undulations kecil. Selama tahap kedua, gelombang ini diselingi dengan sinyal listrik yang disebut sleep spineless, yaitu semburan kecil dari aktivitas yang berlangsung beberapa detik dan membuat keadaan tenang. Nah, ini jadi faktor penting ketika kita tidur, ketika kita tidur dengan tenang gitu ya. Nah, ternyata otak itu bekerja melalui ya itu tadi sinyal-sinyal listrik itu tadi yang bekerja di otak gitu ya. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Kemudian tahap yang ketiga terjadi gelombang lambat yang besar. Semakin besar dan lambat gelombang otak, maka tidur akan semakin dalam gitu. Pada tahap keempat, 50% gelombang otak itu melambat. Pada titik ini, 40% aliran darah normal di otak dialihkan ke otot untuk mengembalikan energi. Jadi memang penting banget gitu ya. Ketika tidur ada banyak hal yang diperbaiki gitu dalam tubuh kita. Dari otak, nanti kita bisa dapat ketenangan ketika tidur. Kemudian otot-otot kita dikembalikan energinya. Jadi ketika kita bangun nanti, kita bisa sehat, bugar ketika tidur kita berkualitas ya gitu. Nah, tidur rapid eye movement ini adalah tingkat tertinggi aktivitas otak gitu. Tahap ini biasanya berhubungan dengan mimpi yang dipicu oleh pons, yaitu bagian dari batang otak yang mengirimkan impuls saraf antara sumsum tulang belakang dan otak. Oke, jadi mungkin kalau kalian pernah ngalamin mimpi itu ternyata memang ada fakta menarik juga gitu ya. Ini agak sulit ditangkap oleh pikiran kita, otak kita, tapi memang fakta-fakta yang terjadi yang menarik itu memang kinerjanya otak gitu, otak yang bekerja. Wow, luar biasa. Kemudian yang kedua ada mata. Nah, meski tertutup ya, kalau kita tidur kan tertutup ya matanya. Pada saat tidur mata bisa tetap bergerak. Agak mengerikan ya. Tapi memang ini benar gitu. Gerakan mata tersebut menunjukkan perbedaan pada tahapan tidur. Nah, gerakan paling cepat terjadi pada saat tidur rapid eye movement gitu. Kemudian yang ketiga ada hormon. Selama terjaga gitu kan, tubuh membakar oksigen dan makanan untuk menyediakan energi. Kondisi ini disebut dengan tingkat katabolik yang didominasi dengan rangsangan hormon adrenalin dan kortisosteroid gitu. Tetapi saat tidur, itu kan tadi saat terjaga gitu ya, saat kita bangun, saat kita beraktivitas, hormon adrenalin dan sebagainya itu dirangsang, gitu, didominasi gitu kan. Nah, tapi saat tidur sistem hormon akan berpindah pada tahap anabolik gitu, yaitu konversi energi untuk perbaikan dan pertumbuhan ya. Jadi ketika tidur itu perpindahan energi untuk perbaikan dan pertumbuhan. Pada tahap ini tingkat hormon adrenalin dan kortikosteroid turun. Hormon yang tadi mendominasi ketika kita terjaga itu turun dan mulai memproduksi hormon pertumbuhan, human growth hormones atau HGH, melatonin, juga hormon seks testosteron, hormon kesuburan gitu ya. Kemudian ada follicle stimulating hormone dan hormon LH atau luteinizing hormone gitu. Wow, hormonnya mungkin kalian iki hormon nopo toh gitu ya. Ini hormon apa sih? Tapi memang ada beberapa hormon yang kita bisa mungkin menyimpulkan ketika tidur itu yang dibentuk atau yang berpindah antara adrenalin yang tadi terjaga itu diganti dengan energi atau perbaikan hormon di dalam hormon pertumbuhan gitu. Nah, HGH atau Human Growth Hormone tadi, hormon pertumbuhan tadi, itu mendorong pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan otot serta tulang dengan memfasilitasi penggunaan asam amino. Ini kita benar-benar belajar biologi ya teman-teman. Sedangkan melatonin adalah hormon yang diproduksi untuk membantu manusia untuk tidur.
Nah, ini yang penting ketika kita tidur itu hormon melatonin juga gitu. Hormon ini disekresikan oleh kelenjar pineal jauh di dalam otak. Ini membantu tubuh mengontrol irama dan siklus tidur bangun gitu. Ternyata memang ada hormon-hormon yang bekerja ketika tidur, ketika kita bangun dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi rohani, memang Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu bisa ciptain hormon-hormon kayak gini gitu loh, dan itu penting banget ketika keseimbangan hormon kita nggak stabil, itu akan sangat berpengaruh gitu loh. Dan itu akan berpengaruh di dalam tubuh kita, di dalam psikis kita bahkan, dan itu bahaya gitu. Makanya kita bersyukur ketika kita bisa tidur, ketika kita bisa bangun dengan seger dan sebagainya. Kalian harus bersyukur gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat itu ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan. Nah, terjadi peningkatan produksi sistem kekebalan tubuh dan protein tertentu selama tidur, teman-teman. Sebagai agen tertentu yang memerangi penyakit, pembunuh kanker yang disebut TNF atau tumor necrosis factor juga dipompa melalui pembuluh darah saat kita tidur. Jadi ketika kita tidur, ketika kita istirahat, itu bahkan bisa mengaktifkan pembunuh kanker gitu loh. Betapa luar biasanya kuasa tidur ya. Bukan kuasa tidur ya, betapa besarnya kekuatan tidur gitu loh. Ada banyak hal yang bisa diperbaiki lewat tidur gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan tidur yang cukup dapat membantu melawan infeksi gitu. Kemudian yang kelima ada suhu tubuh. Nah, pada malam hari ini suhu tubuh bersamaan dengan adrenalin mulai turun gitu kan, yang tadi sudah dikatakan. Berkeringat mungkin terjadi sebagai usaha tubuh untuk mencoba memerangi kehilangan panas. Nah, mungkin kalian kalau tidur keringetan juga kadang-kadang. Nah, ini nih suhu tubuh itu bersamaan dengan adrenalin mulai turun dan berkeringat itu mungkin usahanya tubuh buat mencoba memerangi kehilangan panas dalam tubuh. Kemudian yang keenam itu ada kulit ya. Selama tidur nyenyak, tingkat metabolisme kulit itu dipercepat dan banyak sel-sel tubuh yang menunjukkan peningkatan produksi dan mengurangi kerusakan protein gitu. Nah, inilah yang menyebabkan tidur malam yang cukup dapat mempercantik kulit. Nah, buat teman-teman yang agak kesulitan beli skincare gitu ya, tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, pola hidup yang sehat, minum air putih yang banyak, itu bisa mempercantik kulit gitu loh. Jadi ayolah kita berusaha buat tidur yang cukup dan berkualitas gitu ya. Yang kemudian yang ketujuh nih, masih ada banyak nih. Yang ketujuh ada pernafasan. Ketika tertidur, otot tenggorokan akan rileks sehingga tenggorokan semakin sempit setiap kali menghirup udara. Nah, mendengkur. Ini kalau kalian yang sering ngorok gitu ya, mendengkur terjadi ketika tenggorokan menyempit dan bagian dari saluran udara bergetar gitu. Itu fakta kenapa kalian bisa ngorok gitu ya, bisa mendengkur gitu ya. Kemudian yang ke-8 ada mulut nih. Air liur diperlukan untuk melumasi mulut dan untuk makan. Tapi selama tidur, aliran saliva berkurang sehingga menyebabkan mulut kering di pagi hari. Pernah kan ngalamin gitu juga. Nah, namun mulut bisa sangat aktif selama tidur yang menyebabkan orang secara tidak sadar mengertakkan gigi pada saat tidur kayak gitu. Mungkin ada yang mangap juga kalau tidur, mulutnya menganga juga kayak gitu-gitu. Itu ternyata memang mulut itu sangat aktif juga saat tidur gitu ya. Kemudian yang keempat ada otot ya. Meskipun orang dapat mengubah posisi tidur selama 35 kali dalam semalam, otot-otot tubuh itu tetap rileks. Hal ini memberikan kesempatan bagi jaringan untuk diperbaiki dan dipulihkan. Nah, sekali lagi, tidur itu penting teman-teman karena ada banyak hal yang diperbaiki di dalam tubuh gitu. Dan yang ini masih ada 2 lagi. Ada darah dan sistem pencernaan. Nah, yang darah itu denyut jantung turun antara 10 sampai 30 denyut per menit ketika tidur. Hal ini menghasilkan penurunan tekanan darah yang terjadi dalam tidur nyenyak. Gitu. Selama istirahat, darah mengalir dari otak, melemaskan arteri dan membuat anggota tubuh yang lebih besar gitu. Sel-sel dan jaringan yang memecah untuk menghasilkan limbah beracun juga menjadi kurang aktif saat tidur. Hal ini memberikan kesempatan untuk jaringan yang rusak untuk dibangun kembali. Nah, sama seperti halnya dengan otot juga ya, memberi kesempatan jaringan untuk diperbaiki dan dipulihkan. Aliran darah yang
menurun juga, itu juga bisa digunakan untuk jaringan yang rusak untuk dibangun kembali gitu. Kemudian yang terakhir ada sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan ini selama tidur kecepatan sistem ini akan melambat gitu. Pencernaannya akan melambat ya iyalah, karena memang semuanya diperbaiki termasuk dalam pencernaan gitu ya. Nah, untuk alasan ini makan larut malam tidak dianjurkan karena enzim dan asam lambung yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi tidak aktif, sehingga bisa menumpuk kalori dalam tubuh. Dan itu memang jujur beberapa kali Bella sering mengalami makan di tengah malam gitu, dan itu bikin tambah gendut gitu ya. Makanya kalau orang-orang yang expert di bidang soal pencernaan, soal kasih tips diet dan sebagainya, jangan makan larut malam karena memang ini yang terjadi gitu ya. Kalori yang akan menumpuk dan sebagainya gitu. Oke. Ini tadi ada 11 ya, 11 apa ini namanya? Hal yang terjadi di organ tubuh saat kita tidur ya. Ada di otak itu terjadi perbaikan juga, ada aktivitas di otak yang menciptakan hormon-hormon gitu ya. Kemudian mata, kemudian hormon itu sendiri gitu ya. Dan kemudian ada sistem kekebalan, kemudian suhu tubuh, kulit, pernafasan, mulut, otot, darah, dan sistem pencernaan gitu. Jadi memang kayak speechless ya, ternyata memang tidur itu penting banget gitu, karena memang dari otak sampai ujung kaki itu semua diperbaiki ketika kita tidur, baik otot-ototnya, tekanan darah, kemudian hormon-hormonnya, kemudian psikisnya, dari kita dapat tenang dari si otak gitu ya. Otak kasih sinyal ayo tenang gitu, kasih relax gitu ya ketika kita tidur. Kemudian otot-otot tadi jadi lemas, jadi bisa diperbaiki. Kemudian jaringan-jaringan apapun yang harus diperbaiki ya diperbaiki, dan bisa mengaktifkan pembunuh kanker ketika kita tidur dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang cukup gitu ya. Jadi kalau orang-orang sering ngomong, males nih kamu nih karena sering tidur atau mungkin mementingkan untuk istirahat dan sebagainya. Tapi Bella boleh ngomong kalau enggak, tidur itu penting gitu loh. Dan karena tidur itu malah jadi fondasi buat kita gitu kan. Tidur itu jadi fondasi buat kita untuk kita kerja lebih keras gitu. Kalau kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, ya ini waktunya buat kita take a rest gitu ya. Kita istirahat, kita mengistirahatkan semua badan kita, untuk kita kasih kesempatan kita juga berterima kasih sama tubuh kita karena tubuh kita sudah melakukan pekerjaan yang baik gitu ya, pekerjaan yang luar biasa, dan itu waktunya untuk tubuh kita istirahat, tubuh kita mengalami pembaruan gitu ya, mengalami pembaruan yang dibutuhkan supaya paginya kita bisa beraktivitas lagi dengan seger gitu sih. Wow, cukup menarik ya sore hari ini karena memang ada fakta-fakta yang menarik juga soal tidur, dan mata kita mungkin sedikit terbuka ya teman-teman. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk ambil waktu untuk kita tidur 8 jam yang ideal, karena nggak ada salahnya kok, malah itu penting banget buat kita tidur selama 8 jam. Jadi buat teman-teman yang mungkin susah tidur, coba deh kasih tips-tips yang tadi ada 4 atau 5 tadi ya. Bentar. Ada 4 tadi Bella sempat nyebutin. Kalau yang kalian susah tidur tadi, menerapkan jam tidur dan bangun tidur secara konsisten, kemudian menciptakan kondisi kamar yang nyaman, kemudian menghindari konsumsi alkohol atau kafein menjelang tidur, dan mematikan gadget serta alat elektronik menjelang tidur gitu. Oke. Setelah ini masih ada segmen berikutnya, jadi tetap stay tune terus di Good News Everywhere di Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker.
pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Wow, kembali lagi bersama Nabela di Good News Everywhere. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai banyak hal ya, ilmu yang baru sih menurutku. Jadi buat kalian, aduh kok bosen ya temanya ya. Tapi memang ini ilmu, jadi memang ya udahlah belajar sedikit selama 1 jam nggak apa-apa kali ya gitu. Karena memang ternyata ada fakta-fakta yang menarik soal tidur yang mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Ya wes tidur sekedar tidur gitu kan. Tapi ternyata kepentingan tidur itu sangat penting. Dukungan tidur itu sangat penting, dan sore hari ini Bella punya kata-kata nih buat kamu. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang ngalamin nggak bisa tidur gitu ya, susah buat istirahat, dan mungkin kamu termasuk orang yang ketika menjelang tidur malah ada banyak pikiran kemana-mana sampai akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Tapi ada good news nih buat kamu, yang kita butuhin tuh ketenangan di dalam Tuhan loh gitu. Ada satu ayat nih di bukan satu ayat, ada beberapa ayat di Mazmur 23 ayat 1-6. Ini ayatnya cukup terkenal banget lah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, sobat BMTV nih, Tuhan itu sumber ketenangan kita gitu ya. Hadiratnya itu tempat peristirahatan kita yang paling nyaman gitu ya. Kalau mungkin ada banyak kerjaan atau pikiran, coba deh lempain dulu semuanya dan cari Tuhan. Aku ingat satu lagu nih, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, itu jadi kayak relax gitu loh. Ya memang lagu itu juga bisa bikin relax juga kali ya. Tapi memang ada satu makna yang penting gitu loh. Kita dapat ketenangan di dalam Tuhan. Kita tenang karena Tuhan itu adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita, Bapa kita, yang melindungi kita, tempat perlindungan kita. Our hiding place gitu ya. Susah ya ngomong bahasa Inggris. Tuhan itu tempat peristirahatan kita, teman-teman, gitu. Jadi memang coba deh kita letakin dulu semuanya bentar aja gitu kan. Terus kita cari Tuhan dan kita bisa dapat kelegaan itu, teman-teman. Ada satu kelegaan dari Tuhan yang pasti kita rasakan, dan ada satu ketenangan yang nggak pernah kita rasakan ketika kita mungkin mencoba tenang dengan obat-obatan, mungkin mencoba tenang dengan mendengarkan lagu atau apapun, atau kita cerita sama orang-orang. Ada satu ketenangan yang nggak pernah kita rasain ketika kita ada di dalam Tuhan, gitu sih. Jadi tetap semangat nih buat teman-teman semua ya, jangan lupa untuk istirahat ya. Pekerjaan boleh banyak gitu ya, tapi jangan lupa untuk istirahat. Ini hari Senin gitu kan. Jangan lupa sore hari ini bersyukur, dan jangan lupa sore hari ini juga untuk tidur cukup, tidur yang berkualitas, dan tidur cepet gitu ya, jam 9 kalau bisa udah tidur, biar besok hari Selasa sudah bisa bekerja kembali dengan semangat yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, gak terasa sudah 1 jam Bella nemenin kalian. Kita bahas soal tidur gitu ya, fakta menarik soal tidur. Jadi dukung terus ya channel kita di Berita Mujizat TV, subscribe, like, comment, share, nyalain loncengnya juga, karena doain kita gitu supaya kita bisa kasih hal yang menarik lagi, kasih berita-berita juga yang memberkati kita semua, informasi yang menarik gitu ya. Kita bisa lebih maksimal lagi untuk bisa menghibur kalian juga dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa juga buat follow kita di @berita mujizat
dan Facebook page di Berita Mujizat gitu. Dan jangan lupa untuk nonton kita terus Good News Everywhere setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore waktu Indonesia Barat hanya di BMTV. Oke, dan Bella pamit undur diri nih sore hari ini. Tetap semangat ya, walaupun ini hari Senin ya, tetap semangat. Jaga kesehatan juga dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku. Kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Sejalan detik-detik waktu, semakin aku menyadari betapa kau mengasihiku. Kau sediakan semuanya bagiku. Setiap langkah dalam hidupku, dalam hati sanubari, kau tak pernah tinggalkanku. Kau pegang erat langkah-langkah hidupku. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, semuanya Engkau. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Semakin aku sadari apa arti panggilan hidupku. Kasih-Mu menawan, tak dapat lepas lagi. Semakin aku mengerti apa arti cerita hidupku. Semuanya Engkau, aku pun ceritamu. Semuanya Engkau, semuanya Engkau.
Berita Mujizat TV.